Ikut yuk kemana? Ngerampok. Ikut yuk kemana? Melacur. Ada orang ngajak ke neraka itu ada loh Pak. Lah sampean melo yuk nanti bisnis madu GN. Simple Pak. Kalau orang tuh nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak mau kok susah. Terus gini, berkah itu ternyata gini. Ada orang jual beli mobil, omsetnya itu ratusan juta per hari per minggu. Terus ada orang yang jualan kopi, omsetnya cuma 5.000, 10.000 per hari. Tapi lama-lama yang jualan mobil ini bangkrut. Yang jualan kopi yang bertahan. Bahkan sampai haji, sampai anaknya S3 gitu. Nah itu yang disebut berkah itu, jangka panjang. Jadi nggak bisa dipikir pakai logika itu berkah itu. Ya jualan emas, jualan intan, properti yang omsetnya ratusan juta itu dengan tukang beca gitu kan, bentor, yang jualan kerupuk itu yang omsetnya hanya 200.000 sehari. Tapi seiring dengan waktu itu yang ratusan juta tadi gulung tikar. Udah gulung tikar, sakit-sakitan, itu kan kadang rumah tangganya masih berantakan, yang jual kerupuk anaknya pinter-pinter, hafid Quran gitu, tentrem. Itu bisa dilihat dari kacamata berkah juga itu Bapak Ibu. Jadi ternyata berkah itu pegawai negeri nggih, ini pegawai negeri ini golongannya sama, gajinya sama, bahkan kantornya sama. Tapi ternyata hidupnya nggak sama Pak, anaknya sama Pak, sama 2 anaknya, pokoknya sama lah. Tapi yang satu tentrem, sakinah, nggak neko-neko gitu kan, bahagia, auranya itu damai terus. Yang satu kemerungsung, utang duit tok, curhat tok ketemu orang. Coba ada nggak seperti itu? Ketemu orang curhat, wajahnya itu udah nggak enak dilihat. Padahal gaji sama, golongan sama. Itu juga mungkin dari keberkahan bisa dilihat dari sana. Nah monggo, nanti sampean pulang dari sini sampean tanya, aku wis berkah apa durung ya. Gitu. Insya Allah ya. Ini kalau sampean cari wong lo, cari ini lo ya, aku tambah lemu cari ini. Ya, cari ini tambah lemu. Ya wallah alam, wah nggak mikir apa-apa itu. Mudah-mudahan ini bagian dari berkah. Nah makanya ngaji ekonomi ini langkah pertama pikirkan itu berkah itu. Wasilah bengkel ya, Mas Muhammad optik ya, kacamata. Mas Aman apa usahanya Mas? Roti, kacamata, Bapak? Bangun properti sama saya dengan saya, bengkel ya. Ini kan nggak ya penting nggak penting, tapi kan itu hanya jalan torikoh untuk menjemput keberkahan Allah tadi itu. Nggak, bengkel itu halal, roti halal. Nah tapi nanti ada bab selanjutnya, halal belum tentu berkah Pak. Kalau berkah sudah pasti halal. Nah itu nantilah kapan-kapan kita bahas. Pegawai negeri itu halal, coba saman bengkel halal, sumpah halal, kacamata wallah halal, roti demi Allah halal, properti halal. Tapi coba nggak sholat, coba nggak sedekah, coba nggak ngaji, halal tapi hilang berkahnya. Nah gitu ya, itu ada bab khusus nanti. Nah jadi yang pertama adalah berkah dulu. Alhamdulillah sudah berkah ya. Nah terus, ini yang akan saya tularkan ke jenengan gitu kan. Alhamdulillah, bukan berarti terus saya di sini itu saya gurunya terus menggurui, enggak Pak. Saya hanya ingin berbagi aja, insya Allah ya. Ya tapi memang kalau saman percaya ya monggo, nggak percaya ya monggo. Ini selalu saya omongkan, enggak tahu ini riya apa takabur, saya nggak ngerti ini sampai bosen saya. Tapi memang ini kayaknya wajib ini keluar terus dari mulut saya ini, nggak bisa tak rem. Pesantren saya itu sudah 9 tahun Pak, gratis Pak. 300 santri lebih itu. Yang nginep itu 20-an, yang nggak nginep itu yang banyak. Datang asar, pulang maghrib dijemput. Terus yang ngajar itu 13 sampai 14 ustadz itu yang ngajar. Kesimpulannya gini, itu gratis, sampai saya tulis gratis gitu di temboknya itu. Coba lihat di YouTube itu. Nah maksudnya gini, tiap minggu itu Umi tuh, tiap minggu tuh belanja sembako itu 1,5 juta mingguan untuk makannya itu 1,5 juta per minggu. Gajinya ustadznya itu naik turun 9 juta, 10 juta, 11 juta naik turun, tergantung masuk semua atau enggak gitu kan, karena gaji berdasarkan absen. Tetapi nggak pernah di bawah 10 juta itu, di bawah 9 juta itu nggak pernah Pak.
Lia, hari ini kita transfer, bulan ini berapa gaji? Nah, hari ini 9,5 juta bulan ini. Belum yang dibelanja bulanan, belum listrik. Ya berapa ya, 20-an lah kurang lebih. Itu wajib Pak, bukan sunnah. Nggak ngerti pandemi, nggak ngerti plat apa corona, wajib Pak. Iya, dan coba saya nggak punya gaji, ya nggak punya apalah, bukan anggota. Kalau anggota dewan enak Pak, setahun miliaran kok Krisdayanti gue ya. Ya, ini enggak. Lah maksudnya dari mana uang itu gitu loh. Saya kalau ngomong ini berkah nanti saya takabur, tapi minimal ya monggo lah kita berbagi aja lah, kita sharing aja lah. Kalau ini kita ngaji ekonomi. Belum yang program kita yang bedah-bedah rumah itu Mas. Di YouTube itu saya lihat. Bedah rumah fakir, bedah rumah, bedah masjid. Yang penting berkah yang saya bangun. Dulu ini saya percepat ini bab berkah ini ya. Dulu waktu ini belum selesai, masih belum ngecor ini. Itu saya dikirimi gambar sama orang Madura WA. Tak buka ting video. Ternyata rumahnya orang roboh Pak. Ambruk nggak layak sudah. Aduh nggak layak, kambing itu nggak layak itu tinggal di situ tuh. Coba captionnya gini, Gus Nur tolong dibantu orang ini. Tolong dibedah rumahnya, bangun rumahnya itu. Cobi Pak jenengan pikir, omahku dewe durung mari Pak. Rumahku belum selesai, dikirimin rumahnya orang suruh bangun. Ya kan? Nah, kalau pakai otak standar ya, mungkin mesun di jero hati gitu Pak. Jangkrik omahku durung mari bangun omahe wong gitu kan. Nah, tapi kan mungkin karena sudah sering main otak kanan gitu kan, sudah sering melayani derita, sudah sering miskin, sudah akhirnya nggak begitu cara berpikir saya. Dan mungkin ini konsep berkah. Ya Allah, nggak apa-apa sudah rumahku belum selesai, tak dulukan rumahnya orang ini aja lah kalau gitu ya Allah. Waktu itu kan nggak ada dana Mas Dek, maksudnya dana umat itu belum ada, libur itu. Ya ada dana ini intinya. Ya sudahlah ya Allah, ini ada 10 juta atau berapa, tak salurkan ke sini, kalau kurang tak mintakan ke jamaah gitu. Intinya tak eksekusi itu. Siap Mas, aku ke sana itu. Mana Dek? Sumenep apa Pamekasan itu? Dek, Sumenep apa Pamekasan? Lupa saya. Ada di YouTube. Intinya saya ke sana. Saya potong ceritanya, singkat cerita rumah itu saya bangun, bongkar, selesai Pak, megah. Gunting pita gitu kan, sudah peresmian, tokoh-tokoh agama datang gunting pita gitu. Jadi terus saya lihat rumah itu Pak. Terus aku ingat omahku Pak. Omahku durung mari rek gitu kan. Ya Allah rumahku belum selesai ya Allah. Omah wong sik sing selesai, rumahnya orang dulu selesai gitu. Bukan grundel, nikmat gitu loh ya Allah. Konsep hidup gini tuh nikmat gitu loh. Dan ternyata nggak lama selesai rumah. Alhamdulillah rumahnya orang selesai, rumah selesai. Oke, saya tutup, berkahnya sudah cukup lah, nanti dikembangkan sendirilah. Nah sekarang saya akan ngomong bab bisnisnya ini. Nah saya akan berbagi gitu loh. Jujur Pak, saya itu punya bisnis itu paling sepi per hari itu 500.000, paling sepi. Bisa 1 juta, bisa 500.000 per hari. Demi Allah ini, saya mau nanya sama sampean, punya penghasilan 500.000 per hari enak apa enak? Enak apa enak? 500.000 itu paling sepi Pak. Sebulan gitu. Nah, itu jadi saya tuh ingin berbagi ya aku kok memang gitu Pak, mungkin sudah terbawa konsep berkah. Kok gak enak ya duit penghasilan sakmene lek diwian. Lek ngejak uang itu paling enak paling. Gitu Pak. Kan dulu saya kan bisnis, oke, saya udah mulai masuk ya. Saya jualan baju, jualan sambel, jualan beras organik, apalagi yang saya tahu, sabun muka, madu, terus apalagi yang saya tahu. Kan tak jual semua itu. Gula aren, kopi. Nah ini kopi ya. Sekarang ada minyak urut ini. Produk baru, ini produk baru nanti akan di launching ini minyak urut. Apalagi ya? Nah itu kan Rasulullah dagang, saya bangga jadi pedagang. Dan Anda semua dagang, jual jasa, kan? Nah berkah itu juga tergantung apa yang dijual loh Mas. Jual harga diri ada, jual iman ada.
Jual narkoba ada, jual agama ada, ya kan? Nah, sampean jual jasa, bengkel, jual properti, jual roti, jual kacamata, saya jual madu. Nah, kan enggak masalah. Berkah, Pak. Jadi berkah itu juga tergantung apa yang dijual. Aku jualan madu, merek GN. Nah, jadi ini Pak, paling sedikit 500.000 per hari, minimal. Tapi pernah 1 juta, pernah di atas 1 juta per hari. Nah, terus lama-lama kok enak gitu. Nah, akhirnya kemarin waktu saya di dalam tahanan, ngobrol sama banyak orang. Jadi di sana itu Pak ketemu ekonom, ketemu akuntan, ketemu orang pajak, ketemu yang properti batu bara yang di penjara-penjara yang korupsi-korupsi itu ngumpul Pak. Jadi ternyata di sana itu banyak orang pinter gitu loh, banyak orang cerdas, ngobrol, lahirlah konsep ini gitu. Nah, jadi insya Allah saya akan mengenalkan kepada jenengan hari ini sebuah bisnis. Kebetulan presiden direkturnya aku dewe gitu ya. Presiden direkturnya saya sendiri, ownernya saya sendiri. Jadi insya Allah lah ya, insya Allah saya nggak janji, nanti saya jelaskan. Ya konsep berkah tadi, kalau konsep berkah dipakai insya Allah lah. Mungkin sama sudah punya penghasilan sehari 500 atau 1 juta, ya nggak apa-apa, ditambah lagi kan tambah bagus. Apalagi kalau belum punya penghasilan sama sekali kan begitu. Ya mudah-mudahan ini jadi wasilah dari Allah nanti, gitu. Jadi saya akan mengenalkan kepada jenengan sebuah bisnis namanya Madu Ruqyah GN13. Nah, sebelum saya ngomong lebih lanjut, saya mau putar sebuah video, saya menonton video ini, coba biar sampean itu langsung connect gitu ya. Ini video aneh ini, video ajaib ini. Nah, coba deh, supaya nggak ragu ya. Durasinya mungkin 20-an, tapi nanti kita potong-potong. Saudaraku semua, mitra agen, mitra kerja, konsumen, umat, jamaah semua, kita saksikan di layar ini adalah inilah ternak madu kita, inilah kebun madu kita. Jadi ada kebunnya, ada lebahnya, ada madunya, ada pohon kelapa sawitnya, ada bunga akasia karpanya. Nah, ini kita berada di lokasi ini berada di Riau. Kita lihat dari atas, nah, seperti ini tampaknya, itu lebah-lebahnya tampak kelihatan tertangkap oleh kamera drone kita. Nah, jadi ini ya kotak-kotaknya. Jadi kita panen, nah seperti ini. Tadi tampak dari atas, ini sekarang tampak dari bawah. Disinilah madu-madu GN13 dipanen sebelum kemudian dibawa ke Jawa untuk diruqyah. Nah, kita lihat ini tim produksi ya. Nah, ini kita lihat pakai kaos GN, beliau sedang memegang rumah lebahnya. Jadi sering kita katakan bahwa madu kita ini jelas sanatnya ya. Kita tidak kulak ke orang, tidak kulak ke toko, ya, yang enggak jelas asal rimbanya, dicampur apa. Ini benar-benar sanatnya jelas, nasabnya jelas. Nah, ini kotak-kotak lebah kita yang berada di Riau. Kita saksikan. Insya Allah ini adalah usaha yang berkah, bisnis yang berkah ya. Nah, ini brosur harga konsumennya 150. Nah, ini setelah di packaging maka jadinya seperti ini. Coba kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konsumen, pelanggan, mitra, agen semua, Madu Ruqyah GN13 dimanapun berada, jamaah umat dimanapun berada. Baik, hari ini Rabu tanggal 25 Agustus Ba'da Asyar. Kita lihat di layar ini proses penurunan atau pemindahan madu curah ya
dari mobil truk menuju ke mobil pickup GN13. Jadi mobil truk ini mengangkut madu curah ya, madu yang dari kebun itu di salah satu kebun, di kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Kepulauan Riau. Nah, ini kita saksikan ya. Jadi mobil truk tadi itu membawa madu dari hasil panen ya di salah satu kebun kelapa sawit dan akasia karpa di Riau, kemudian menuju di tempat produksi dan tempat rukyah di Jawa Tengah. Nah, kemudian karena truknya tidak bisa akses ya, tidak bisa masuk ke tempat rukyah, maka dipindahlah ke mobil pickup GN13. Gitu ceritanya. Para agen, para mitra, para konsumen, para pelanggan, dan semuanya. Baik, ini kita saksikan sekarang proses selanjutnya, yaitu dibersihkan. Ini beliau bagian tim ya. Ya, mulai dari ngangkut dari Riau sampai ke Jawa Tengah, kemudian pindah dari truk ke mobil kecil, kemudian dibersihkan, disabun, dicuci. Sebelum masuk ke ruangan rukyah, kita bersihkan dulu seperti ini ya. Bersih dari najis-najis kecil ataupun najis-najis besar. Nah, kita saksikan beliau pakai kaos atau pakai kostum GN13. Nah, ini dibersihkan, disiram air ya, Masya Allah. Nah, ini jadi satu curiganya itu 50 kilo kapasitasnya. Murni saudaraku ya, tidak ada campuran apa-apa, dari kebun langsung dipanen, langsung dibersihkan, langsung dari Riau dikirim ke Jawa Tengah, kemudian dibersihkan, langsung dirukyah. Nah, ini kita saksikan diturunkan dari mobil pickup setelah dibersihkan tadi, dimasukkan ke sebuah ruangan, yaitu ini di sini nanti kita akan rukyah. Perlu diketahui saudaraku bahwa proses rukyah madu GN13 ini ada dua versi ya. Ada rukyah yang bisa di syuting, ada rukyah yang bisa dipublis, ada rukyah yang bolehlah dikomersilkan semacam ini, tapi ada juga rukyah yang tidak mau di syuting, tidak boleh dipublis, tidak mau dikomersilkan. Itu ada dua versi saudaraku ya, karena yang merukyah ini juga banyak sebenarnya timnya, bukan hanya 1-2 ustadz tapi banyak ya. Nah, di antara ustadz-ustadz yang merukyah madu GN13 ini adalah ada yang mau di syuting ya kan, ada yang mau direkam. Itu pun juga sebenarnya kita memaksa dengan beliau ya. Ada memang mau direkam, tapi ada yang tidak mau direkam sama sekali ya, zuhud ya. Nah, jadi ini kita tampilkan yang mau direkam dan mau dipublis, tapi perlu diketahui bahwa ada juga versi rukyah madu GN ini yang tidak mau di syuting, tidak mau kena kamera. Makanya insya Allah madu rukyah GN13 ini benar-benar luar biasa. Di samping bisa menyembuhkan penyakit medis, insya Allah bisa juga menyembuhkan penyakit-penyakit yang bersifat non medis. Nah, ini beliau, nama beliau adalah Ustadz Abu Nurul. Semoga Allah memberkahkan ilmu beliau, berkah ilmu beliau, berkah rumah tangga beliau, berkah hidup beliau ya, Masya Allah.
Jadi gitu Bapak, ini hanya mukodimah saja ya. Seandainya sampean itu tak ajak gabung, intinya yang dijual tuh madu, tapi bukan sembarang madu gitu kan. Sanatnya jelas gitu lah. Jadi supaya sampean nggak malu, oh dodol madu yo. Iya, tapi bukan sembarang madu. Ada orang jual narkoba aja nggak malu. Ada orang jualan apa tadi? Harga diri aja nggak malu kok, jual agama bahkan nggak malu. Ini jual madu. Tapi ini bukannya sekedar penjual madu, ada sistem di sini. Ya, saya akan ngomong sistemnya ya pelan-pelan ya. Coba Dek Nur. Jadi ini real Pak. Nanti kalau setelah ini singkat aja, nggak sampai 10 menit. Nanti kalau setelah selesai saya minta jenengan tanya ke saya. Bila perlu sama debat ke saya. Apa di mana celahnya gitu. Intinya dari madu ini sama bisa jalan-jalan ke Turki, suami istri. Bisa umroh, bisa dapat sepeda motor Vario terbaru, kulkas 2 pintu dari madu ini. Itu di luar penghasilan langsung. Di luar, ini sama jual langsung itu sudah dapat untung. Di luar itu gitu loh maksudnya, itu diam-diam GN ngasih jenengan gitu. Dalam bentuk poin, dalam bentuk reward. Nah, nanti saya jelaskan. Coba Dek, dibuka yang pertama apa Dek? Coba. Kita langsung ke anu aja Bon, langsung ke realnya aja Bon, langsung ke pendaftaran aja Bon. Jadi di sini ada 5 apa 4 Mbak Lia agen dari 2 juta, 5 juta, 4 ya. Nah yang paling murah itu 2 juta Pak. Gus saya mau daftar yang paling murah, ini 2 juta. 2 juta itu dapat, atau yang ini Dek, yang langsung aja, yang tadi itu. Oh ya udah langsung. Berapa itu 10 botol ya? Kalau sama 2 juta dapat yang besar 10 botol, harganya berapa? 130 dari kantor, jualnya 150, berarti dapat untung real, nyata 20.000 untungnya. Ini halal ini, berkah ini. Lo nggak apa-apa, LPG itu untungnya 3.000 Pak. Kalau nggak 5.000, 3.000, sik ngangkat, sik kotor, sik abot. Ini 20 untungnya Pak. Terus dapat 8 anak ya. Nggih, 8 anak yang ini yang kecil, produknya nggak ada. Berarti totalnya berapa Pak? 18 botol nggih. Itu yang 2 juta. Dapat 18 botol. Kalau anu diinget-inget nanti. Terus jualnya per botolnya berapa? Dari agen, dari kantor. 85, jualnya 100, berarti untungnya 15.000. Yang anak-anak untungnya 15.000. Nyata, real, halal, berkah. Terus kalau diminum orang, sembuh orangnya berpahala gitu kan. Ini sering ngobati ini, kencing manis apa ini udah nekat ini orang ini. Orang sakit kencing manis Pak, di rumah sakit, bolong sudah kakinya itu, dibawa madu. Dokternya itu yang masukkan nyumpel-nyumpel bolongan itu sama ini. Videonya ada, nanti kalau saya masuk di grup agen ada videonya. Nah ini yang 2 juta, dapat ini, dapat banner tadi itu, ya terus apa lagi, dapat apa? Dapat brosur, alat-alatnya lah ya, nah, terus dikirim free ongkir ke rumah sampean, free ongkirnya sudah. Oke, itu yang 2 juta, berarti intinya nanti ada hitung-hitungannya. Terus ini yang 5 juta. Yang 5 juta dapat berapa? Coba paham nggih Bapak nggih? Enggak repot kok. 30 botol dewasa dari kantor harganya 125. Jualnya tetap 150 ya, harga sistem itu. Kecuali di Papua. Saya dengar kabar di Papua dijual 300. Saya dengar kabarnya begitu. Terus dapat 15 botol anak dari kantor 80, jualnya 100. Saya tanya Pak, yang dewasa dapat untung berapa? 25 nggih, nyata, real. Tidak riba, tidak haram, nggih. Yang dijual halal, yang dijual berkah, akadnya juga enggak ada akad batil. Oke, dari sini selesai bab fikih ya. Terus yang anak-anak dapat untung 20 nggih. Nanti ada di slide berikutnya ada nanti hitung-hitungannya. Intinya dari sini sudah tidak ada unsur batil. Ini kadaluarsanya bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa nggak ada kadaluarsanya ini Pak, madu asli ini. Terus percepat, agen yang 10 juta. Intinya gini Bapak Ibu ya, semakin besar modalnya, semakin banyak produknya,
Semakin turun harga kantor, semakin besar untungnya, kan gitu intinya. Ini harga yang 10 juta berapa itu? 120 coba. Berarti jualnya 150, berarti untungnya 30 per botol, Pak. Ke tangan nggak kotor, ke baju nggak kotor, nggak payu diombe dewe, gitu ya. Nggak laku diminum sendiri. Ada yang nanya, kalau nggak laku gimana? Insya Allah laku, saya jawab gitu. Loh, kalau nggak laku Gus, insya Allah laku sampai 2 kali. Nanya lagi, kalau nggak laku, insya Allah laku. Loh Gus, saya nanya kalau nggak laku, insya Allah laku. Loh, gimana sih jawaban Gus Nur itu? Pak, hukum alam di mana ada penjual pasti ada pembeli. Udah, itu hukum alamnya. Nggak laku sekarang, besok. Gitu, nggak laku besok mesti laku. Gitu. Itu hukumnya begitu. Nah, tapi Gus, saya ingin tanya kalau nggak laku, ya udah dibuka botolnya, minum sendiri. Tak wes, jawaban bagus itu, udah ngakak dia, Pak. Dan ternyata dia sekarang jadi omset terbesar. Kalau belanja itu luar biasa ya. Oke, terus ini ada paket yang 25 kan? Nah ini biar Saman nggak ruwet-ruwet ngitung, langsung ini ada ini. Jadi kalau Saman agen 2 juta, keuntungan bersihnya 320 itu pun. Halal, tidak ada batilnya. Fix sudah. Mau dilihat dari hukum apapun, ini bisnis bagus. Terus yang harga yang bawahnya ini, harga dari GN, dewasanya segitu, selisihnya segitu, harga jual segitu. Yang madu anak, harganya segitu, selisih segitu. Sampai di sini paham nggih? Nggak ada yang ruwet kok. Oke, ini yang 2 juta. Terus ada yang 5 juta. Kalau Saman agen 5 juta, untungnya 1.050.000. Udah, itu real itu. Kalau Saman betul deh ya. Oke, saya percepat. Kalau agen 10 juta, untungnya 2.740.000. Belum loh Pak, ini ibarat bom, belum loh. Ini saya masih ngomong realnya dulu ini. 2 juta Pak, modal 10 dapat untung 2.740.000. Oke, belum dapat berkahnya tadi itu. Terus next, sebenarnya ada yang agen 25, cuman saya belum sempat bikin slide-nya. Nanti di WA ada ya. Kalau 25 juta itu Mama ingat dapat berapa botol? Tidak ada orang? Berapa Mah kalau yang 25? 181 dewasa, 72 anak. Langsung aja Mah. Per botolnya berapa kalau yang 25? Berarti untungnya piro Pak? 40 Pak, untungnya sak botol iki. Payu Gus, payu. Lek gak payu, payu. Loh, tapi kalau nggak laku Pak, madu kok nggak laku loh. Terus yang terakhir, kalau nggak laku, ya Bapak, dibuka, diminum sendiri, sehat ke badan. Oke, saya percepat ya. Ini madu Ruqyah GN13 adalah madu 10 besar terbaik di dunia karena akasia karpanya tadi. Di Malang ini ada loh Pak, kebun lebah ada Pak. Cuma nggak ada akasia karpanya, nggak ada sawitnya. Banyak di Jawa ini banyak. Gitu. Kalau mau untung besar nggak usah ke Riau saya Pak. Di sini banyak. Cuman nggak ada sawitnya. Dan sawit itu kan luar biasa loh. Coba buka di Google. Minyak sawit itu untuk apa saja? Kayak yang sama tahu kan hanya untuk minyak goreng. Padahal kan enggak Pak. Saya nggak berani ngomong di sini. Buka di Google lah. Bisa untuk solar, BBM, nuklir. Itu subhanallah ya. Nih lebah kita adalah lebah hidup di tengah ratusan hektar akasia karpa. Saya percepat aja ya. Madu kita ketika di dalam di alam ya, dipanen lalu di packing itu tidak merubah bentuk aslinya. Makanya Pak ini harus beling karena sering pakai plastik meledak. Terlalu kuat gasnya ini. Saya percepat coba. Oke, ini SNI-nya hasil laboratoriumnya. Saya percepat. Nah ini Pak, saya mau ngomong ini sekarang. Tolong kalau nggak bawa bolpen, dicatat di pikirannya ya. Habis ini saya mau tanya sama jenengan. Jadi kalau sama daftar agen 2 juta Pak, diem sama dapat reward Pak, dapat poin apa bahasa poin itu enaknya? Diganti apa? Diganti mas kawin atau diganti bisyarah atau diganti apa enaknya poin itu? Pokoknya sama dapat poin 2. Ini saya mencatat ini. Kalau agen 2 juta dapat poin 2. Kalau agen 5 juta dapat poin 4. Hakikatnya poin itu uang Pak intinya. Hakikatnya itu uang ya.
di luar penghasilan langsung tadi gitu ya. Kalau pegawai negeri itu apa? Gaji 13 tah? Bukan ya? Kalau karyawan itu pesangon apa? Pokoknya ada lah, atau apa? Taspen itu apa? Tabungan apa itu? Wes aku nggak paham ya. Kalau agen 25 juta sama dapat poin 10. Gus, poin itu apa? Coba next. Loh Pak, kalau sama dapat 200 poin, mau pilih TV atau pilih kulkas 2 pintu, seharga 6 juta, 6 atau 7 juta. Kalau sama dapat 600 poin, sepeda motor baru, terserah. Itu di atas 22, 23, 24 bahkan, Vario. Jadi kalau sama dapat poinnya itu mungkin tahun depan, mungkin harganya sudah naik lagi tuh sepeda motor, terserah. Berapapun harganya tetap kita beli baru dari dealer. Ini di luar untung tadi loh Pak, sama jangan lupa loh ya, untung itu untuk belanja loh ya. Ini di luar itu Pak. Nah kalau dapat 1000 poin, umroh senilai 50 juta, sama catat itu, 50 juta. Kalau dapat 1200 ke Turki, suami istri Pak, wis sama bulan madu ke sana wis. Satu wis ya 3 hari atau seminggu saya kurang paham. Itu kalau dikurs duit antara 60 jutaan. Nah sama nanya sekarang, Gus Nur, kapan sing so ngumpul 200 poin? Nah maka bangun jaringan. Ini bukan multi level loh ya. Saya tanya sama jenengan, siapa yang pernah ikut multi level? Saya pernah. Pernah. Multi level itu apa? Pertama harus tutup poin tiap bulan. Kedua harus bangun jaringan, kedalaman. Ketiga apa? Ikut seminar. Seminar gitu lah. Apalagi Pak? Betul. Wis kurang lebih ngono ya. Oke. Jadi gini Pak. Tolong ya, jangan alergi dengan kata-kata jaringan. Sama tahu Indomaret itu kenapa kuat? Kenapa kok kuat? Jaringan. Sama tahu Starbucks, Alfamart, Indomaret, apalagi Bu? KFC, apalagi? Matahari, Ramayana, itu susah. Kenapa kok kuat? Jaringan Pak. Sama jangan alergi dengan jaringan ya. Jaringan belum tentu multi level. Ya. Oke, saya percepat. Seret. Ini ya. Nah ini Pak. Tak kasih kunci ya. Sama di sini akan kagum sampean. Oke, saya sebelum ngomong ini, sebelum ngomong referensi, sampean pernah nggak gini? Kadang-kadang kita itu ngene, Pak. Bapak pernah nggak cerita bakso ne wong? Ono tonggo, kon tahu mangan bakso? Kamu pernah makan bakso? Di sana itu ada bakso. Ngomong enak itu sampai itu gue bilang guna Pak. Weno gitu Pak. Padahal itu nggak ada yang nyuruh loh Pak. Sampean ku ngomong dewe. Alaminya. Siapa jeneng sampean Mas? Dona. Mas Don, sampean tau makan bakso di Cau Jajar. Enak. Bakso bakar enak. Siapa sih ngomong, siapa yang nyuruh ini coba? Terus orang yang sama ceritai tadi itu penasaran makan di sana. Saya tanya ini, sama dapat diskon nggak dari penjual baksonya? Dapat poin nggak? Nggak dapat. Itu jaringan loh Pak. Kadang-kadang kita tuh meromosikan kelambine wong. Kon tuku kelambine kono murah, wapi-api. Loh, siapa yang nyuruh itu? Nggak ada yang nyuruh Pak. Nah sekarang kita larikan ke sini. Kon gelem gabung di madunya Gus Nur. Apa bedanya? Cuman di sini bedanya sama dapat poin. Sama dapat penghargaan. Ini ya, tak kasih samanya, dahsyatnya sampean ya. Ini sampean ini. Sama daftar agen yang 2 juta ini. Sama dapat poin berapa sananya? 2 nggih. Terus tiba-tiba sama cerita ke tetangga lewat telepon, ika kono bisnis sapi rek, bagus punya Gus Nur, madu, ayo daftar. Oh ya wes, piro? 2 juta, 5 juta, 10 juta, wes aku daftar yang 10 juta. Tiba-tiba orang daftar 10 juta Pak. Saya tanya sama-sama, berapa poinnya? 7 ya, perhatikan ya, catat ya. Orang ini dapat poin 7, sama dapat poin 7. Nggak ngapa-ngapain sampean. Dan nggak sekali, selamanya seumur hidup sampai kiamat bisa diwariskan. Ayo, ya apa Pak? Saya cerita ya, Pak Ahmad tahu ini, Pak Muhammad tahu.
Saya punya orang, saya nggak sebut namanya ya, ini beliau tahu, ini orang. Di bawahnya ini ada berapa, Mas? 6 atau 5? 6 atau 5 lah ya, ada orang Pak, Kalimantan, Bali, Jakarta, jauh-jauh ini Pak. Tiba-tiba orang ini berhenti, ya nggak pamit, ya nggak, pokoknya ya menurut sistem salah, makanya kita tegur dengan keras, mungkin tersinggung atau mutung ya, metu Pak dari grup, nggak pamit. Jadi orang ini nggak aktif sekarang, tapi kan dia sudah punya referensi Pak, 5 ini aktif Pak. Kadang 1 bulan belanja 3 kali yang 5 jutaan itu, ini. Tapi orang ini nggak aktif Pak, tapi poin terus mengalir Pak. Coba, ini sampean ini, sama lagi sholat, lagi tidur lah, umpama tidur ini belanja 25 juta, sama dapat poin 10 Pak, walaupun sama tidur. Ini duit ini. Ya, lah, ini satu, bayangkan kalau 10, 100, bayangkan kalau sama punya 1 juta agen. Ya Allah, coba Pak. Loh Gus Nur, nah, kemarin saya dapat pertanyaan bagus. Gus, ini saya daftar 2 juta. Terus saya dapat agen daftar 25. Terus saya dapat poin 10, orang ini dapat poin 10. Berarti ada 20 poin yang keluar. Itu poin dari mana? Pertanyaan bagus Pak. Saya jawab ya, itu poin dari GN. Nggak ngambil uang sampean, nggak ngambil uang sampean. Itu keuntungannya GN yang di. Makanya saya ngomong sama istri dalam tahanan ini, Ma, berapa untungnya GN? Segini, segini, segini. Mama ikhlas nggak kalau untung itu diambil lagi separuh, separuhnya kasihkan ke agen? Mama setuju. Baru kita bangun sistemnya. Sekarang sudah terjadi sistemnya seperti ini. Monggo Pak, Saman tanya ke saya nanti, debat saya, seneng saya. Saman punya berapa ini? Bayangkan sebanyak. Dan halal. Ada orang, melok yuk, ikut yuk nanti nyolong. Ikut yuk kemana? Ngerampok. Ikut yuk kemana? Melacur. Ada orang ngajak ke neraka, itu ada loh Pak. Lalu Saman melok yuk nanti bisnis madu GN. Simple Pak. Kalau orang tuh nggak mau, ya nggak apa-apa, nggak mau kok susah. Nah, tapi kalau orang itu mau Pak, selama dia belanja, berapapun belanja dia, Saman ke transfer point terus. Lah kalau Saman punya, saya ulang ya, punya 10, punya 50, punya 100, maka kecil ini Pak. Kan sekecil itu akhirnya. Tolong diangkat Mbak Lia. Ini yang jualan tanah di Wonogiri itu. Gus, banyak 600 poin itu. Ya kalau sendirian banyak, tapi kalau referensimu sak berkembrek ya nggak kerasa Pak, tumpah-tumpah Pak. Sama tak telepon, Mas Dona, ini sama sudah ada poin 200 ini, mau dikirim kulkas apa TV? Nggak usah Gus, aku sudah punya kulkas, simpen aja dulu lah, tak genepin 600 misalkan. Baru ngomong gitu tiba-tiba besok sudah 600. Loh Gus, wingi 200, saya kira 600. Kenapa? Karena banyak referensinya yang belanja. Nggak mungkin punya referensi 10 itu, kalau hukumnya begini, kalau referensi 10 biasanya 2 yang belanja. Seapes-apesnya lah. Seperti itu loh Pak, ini yang dahsyat. Nah, terus sekarang ada lagi gini, dan ini bisa global. Saman tahu Pak, kita sudah punya agen di Singapura, di Kanada, di mana? Taiwan, Hong Kong, Papua sudah ada Pak. Sama tinggal telepon Mbak Dewi Hong Kong, coba sama telepon. Mbak Dewi, ayo ikut di bawahku. Oh ya, begitu Mbak Dewi itu daftar, sudah connect, walaupun dia di Hong Kong. Jadi ini global. Terus nanti bisa sama cek di, ya Saman kan dapat ini nanti, apa, kartu ID-nya mana? Saman kan dapat kartu ID sama dapat member, di situ ada password. Jadi Saman bisa cek di handphone jenengan, buka websitenya, masukkan nomor ID, nah ini. Ah ini Pak, Saman lihat ke sini Pak. Ini siapa ini? Mardiani Palembang. Ini ada nomor ID. Masukkan nama, masukkan ID, klik, muncul di handphone jenengan itu. Jadi Saman misalkan gini, aku kok bisa dapat poin 600 ya? Perasaan aku belanjaku cuma 5 juta. Umpama Pak ya, seingatku aku belanja cuma 5 juta.
cuma 4 poinku, tapi kok bisa dapat 600 ya? Dari mana poin itu? Dicek di handphonenya Pak, masukkan nama, fulan, password, enter, teng, muncul Pak. Oh, jadi poinnya jenengan tuh kelacak semua. Dari mana itu oh dari Palembang, dari Jakarta, dari Hong Kong, oh dari Malaysia yang belanja. Subhanallah, jadi kelacak semua. Itu nanti itu namanya sistem. Itu beli servernya mahal Pak, gaji IT-nya mahal Pak, sudah tak gaji setahun penuh. Jadi ibarat alat itu sudah kita siapkan, jenengan tinggal jalan. Brosur tak siapkan, video tak siapkan, meme tak siapkan, sampai tas kresek lu tak siapno Pak. Kate lapo sampean? Kate njaluk apa maneh sampean? Lho, brosur ada, banner ada. Njaluk apa maneh sampean? Ojo njaluk bonus madu yo. Sampai tak cetakno ID, subhanallah. Seragam ada, nanti kita lengkapi nanti. Nah gitu ya, dan nggak hangus, nggak hilang, ditabung, sama wafat diwariskan ke anaknya nanti. Secara fikih dulu, saya bertanggung jawab dunia akhirat. Wallahi demi Allah madu ini asli. Nah, itu jawaban pertama. Mudah-mudahan dilaknat 7 turunan kalau ini nggak asli. Coba, itu jawaban saya yang pertama. Ditumpahkan ke air, coba deh diliput. Nah, segini ukurannya, kelihatan ya. Ya nanti dilihat di video. Nah ini madu kalau ditumpahkan ke piring terus dikasih air seperti ini. Nanti saya jalan. Nah dikasih air begini, terus digoyang-goyang seperti ini, itu dia akan membentuk sarangnya, membentuk heksagonal. Perhatikan, dia akan membentuk sarangnya. Sulapan. Bukan sulapan. Nih, dia membentuk sarang sendiri nih otomatis. Saya di rumah nggak nyoba gitu Gus. Kalau ini nggak pernah salah otomatis bentuk sarang.